Shalom yuk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Yang antusias, kita percaya Tuhan kita hebat, amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Kau yang hidup di dalamku,
Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Segala raja. Raja di atas Engkau Raja di atas segala raja Tuhan, yang duduk, yang bertata Tuhan atas puji-pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Tuhan kami bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami mau menyaksikan Tuhan khotbah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang Engkau sampaikan Tuhan, apa yang Engkau tuangkan Tuhan dalam hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu saja Tuhan yang berkenan Tuhan oleh khotbah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebab di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Yud? Pasti luar biasa, yes, yes, yes. Mari kita mengucapkan terima kasih buat tim volunteer yang hari ini sudah bekerja keras demi kelancaran daripada praise and worship dari ibadah Yud hari ini. Mari kita mengucapkan terima kasih dan give applause buat mereka. Saat ini saya mengucapkan terima kasih buat para pemimpin Youth Alive GSJA Maranatha yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Suatu kehormatan saya berada dalam ibadah Youth hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di sepanjang hari kami. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu sampai hari ini. Meskipun kami tidak selalu mengerti akan sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kami, namun satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hati kami dan pikiran kami terbuka untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami semua yang menyampaikan maupun yang menerima setiap kebenaran firman-Mu ini, supaya setiap kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami, membuat hidup kami mengalami perubahan demi perubahan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga mempermuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Minggu lalu kita sudah membahas tentang seri pelajaran siapakah Allah. Mungkin temanya kalau di review minggu lalu itu tentang Allah memberikan anaknya kepada kita. Tentu kita sudah tahu siapa sih anaknya itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari dan melanjutkan daripada seri buku Siapakah Allah itu di pelajaran yang ke-6 dengan judul Kelahiran Raja. Kita sebelumnya akan membaca, kita akan mengambil konteks daripada kebenaran firman Tuhan pada Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca sama-sama ya. Pasal 2 ayat 1,
Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa Yusuf itu tempat tinggalnya di kota Nazaret, tetapi asal kota daripada Yusuf atau kelahirannya ada di kota Daud, yaitu di Bethlehem. Bethlehem dengan Nazaret itu berbeda, namun jaraknya cukup dekat, ya. Makanya oleh sebab itu kalau kita flashback kembali, Yesus lahir di kota Bethlehem, tetapi disebut Yesus orang Nazaret karena kehidupan sehari-hari Yesus ada di Nazaret, tetapi lahirnya di Bethlehem. Mungkin itu ya awal permulaannya. Nah, saya akan sharing 3 hal yang saya harap juga dapat mengubah kehidupan kita semua, baik yang mendengarkan maupun yang menerimanya. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih identitas seorang raja atau jati dirinya raja itu apa sih? Kalau kita lihat, yang pertama itu ya, yang kalau kita lihat bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih sebenarnya itu raja? Raja itu adalah penguasa tertinggi pada suatu kerajaan, biasanya diperoleh sebagai warisan. Orang yang mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara, ya. Orang yang besar kekuasaannya atau pengaruhnya dalam suatu lingkungan, itu disebut raja juga. Orang yang mempunyai keistimewaan khusus seperti sifat, kepandaian, dan kecerdasan, ya. Jadi banyak jenis-jenis daripada definisi daripada raja, ya. Jadi kalau kita lihat bahwa raja ini umumnya ada juga dari warisan, ada juga yang punya pengaruh, ada juga punya keistimewaan khusus, ya. Oke. Nah, kalau mendengar pengertian raja di atas atau definisi raja berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tentu pasti kita semua mau menjadi raja. Jadi raja tuh hebat ya, bisa memerintah, bisa punya pengaruh besar, kemudian dia juga punya sifat-sifat atau keistimewaan yang khusus, ya. Jadi suatu anugerah juga yang diperoleh. Nah, banyak di tokoh-tokoh raja di dalam Alkitab. Kalau boleh kita sebut, mungkin beberapa dari kalian atau semuanya mungkin tahu tentang Raja Daud, Raja Salomo, ya. Mungkin itu, dan masih banyak raja-raja lainnya. Nah, raja-raja di situ, misalnya Raja Daud, ya. Raja Daud itu dipilih, ya, bukan oleh karena warisan, dia nggak ada warisan raja, tapi dia dipilih oleh Tuhan, ya, menggantikan Raja Saul. Nah, dalam hal ini Raja Daud juga sangat hebat dan berkuasa hasilnya. Dia mengepalai dan memerintah suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, ya, dan juga dia punya pengaruh yang besar di sekitarnya, di dalam bangsa itu dia punya pengaruh yang sangat besar. Nah, tetapi ada raja ini, Raja Daud, kemudian kita masuk ke Raja Salomo. Kalau kita lihat Raja Salomo itu sungguh hebat, ya. Dia punya hikmat, dia punya kebijaksanaan yang luar biasa, dia punya kekayaan, bahkan dia Raja Salomo yang membangun mesbah Allah, ya, pertama kali atau rumah tempat tinggalnya Allah di bumi ini, ya. Sebenarnya Daud mau, kalau di flashback lagi, Daud yang mau membangun bait Allah, tetapi
Tuhan berfirman bahwa karena Daud terlalu banyak melakukan penumpahan darah ataupun berperang, maka anaknya yang akan membangun itu, yaitu Raja Salomo. Mereka semua luar biasa ya. Nah, cuman raja-raja ini ada kelemahannya karena raja-raja seperti Raja Daud, Raja Salomo, mereka melakukan dosa. Nah, raja seperti ini belum dikategorikan disebut raja yang sejati karena mereka melakukan dosa. Raja Daud itu jatuh karena ia menginginkan Batseba, istri orang lain. Makanya dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Kemudian Raja Salomo juga terlalu banyak pemasyuri, terlalu banyak gundiknya, terlalu banyak sampai 700-an kalau di dalam Alkitab. Itu juga yang mencondongkan Raja Salomo dari Tuhan yang sesungguhnya, malahan menyembah dewa-dewa yang lain. Itu merupakan dosa yang besar. Nah, raja yang sesungguhnya yaitu raja yang tidak melakukan dosa. Siapakah raja itu? Nah, yaitu Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus itu raja yang tidak pernah melakukan dosa selama hidupnya. Bahkan dosa kita ditanggung oleh si raja ini, yaitu Yesus Tuhan. Nah, kenapa demikian? Karena Yesus tahu bahwa dosa telah mencuri kemuliaan Allah. Bahwa dosa itu membuat manusia jauh daripada Allah. Nah, Yesus yang adalah raja yang sejati tahu yang sesungguhnya sehingga ia tidak melakukan dosa. Nah, kita tahu bahwa raja itu suatu warisan ya. Raja Yesus sebagai raja adalah warisan daripada Allah. Kita tahu Allah, kita sembah Allah dan kita Yesus lahir ke dunia sebagai anak Allah ya. Jadi kita sungguh luar biasa bahwa Yesus menjadi raja. Wibawa yang Yesus terima itu dari Allah yang menjadikan dia raja yang luar biasa. Makanya saat kelahiran Yesus disebut juga kesukaan besar bagi dunia bahwa juru selamat telah lahir ya. Jadi Yesus mewarisi kekuasaan raja bagi setiap orang yang percaya ya. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang tempat kelahiran raja ya. Umumnya kalau anak raja ada yang mau lahir, anak presiden aja ya atau cucu presiden mau lahir, umumnya pasti di tempat yang istimewa. Mungkin rumah sakit VIP, mungkin dengan pengawalan, pelayanan VVIP ya. Sungguh sangat karena anak raja atau cucu raja pasti spesial ya, pasti spesial. Nah, pertanyaannya kita tahu bahwa Yesus lahir di kandang domba ya. Kenapa Yesus mau lahir di kandang domba sedangkan Yesus adalah raja? Kenapa? Karena Yesus kalau kita baca di dalam perikop-perikop berikutnya bahwa Yesus mau turut merasakan apa yang kita rasakan. Karena Yesus dialah adalah raja, tetapi hal-hal duniawi, apakah tempat dilahirkannya tidak layak atau layak, itu membatasi bahwa kalau aku dilahirkan di tempat yang tidak layak, aku bukan anak raja. Bukan demikian. Tapi Yesus mematahkan hal-hal yang duniawi yang maunya hal-hal seperti itu yang diinginkan raja, misalnya di tempat yang khusus, tempat spesial, maunya seperti itu. Tapi Yesus mematahkan hal-hal pemikiran duniawi. Nah, jadi kita semua juga adalah anak-anak raja. Jadi jangan hal-hal duniawi membuat kita sedih dan bersusah hati. Kita tahu bahwa anak raja tidak memikirkan hal-hal duniawi, tetapi memikirkan hal-hal yang di atasnya, yaitu hal-hal yang Yesus sudah berikan buat hidup kita. Oke, yang ketiga dampak dari kelahiran raja
Yang ketiga adalah dampak kelahiran raja. Jadi seorang raja yang dilahirkan pasti akan diharapkan dapat mewarisi sifat dan kebijaksanaan ayahnya, ya. Karena buah tidak akan jatuh jauh daripada pohonnya, ya. Minimal akan mendekati, ya. Jadi pasti kalau satu orang anak raja lahir, ya harapannya pasti mau sama seperti ayahnya, ya. Nah, Yesus dari sejak kelahirannya memberi dampak yang luar biasa, yaitu kesukaan juru selamat, orang yang rendah hati, mau lahir dimanapun, tidak menuntut mau di sesuatu yang mewah, sesuatu yang besar, sesuatu yang nyaman, tidak. Tapi Yesus mau lahir di kandang domba bagi setiap orang yang percaya, ya. Nah, jadi adanya harapan dalam hidup setiap orang percaya akan kehidupan yang kekal dan penuh damai ada dalam Yesus. Oke, ya. Jadi perlu diingat yang pertama adalah jati dirinya raja itu siapa sih? Kemudian tempat lahir raja itu tidak terbatas oleh hal-hal duniawi. Jadi kita jangan kita lahir di keluarga yang kurang mampu, kita lahir di keluarga yang broken home, kita lahir di kondisi yang tidak menyenangkan. Tidak membatasi bahwa kita adalah anak-anak raja. Kita adalah ahli warisnya raja, ya. Dan juga dampak dari kelahiran raja, kita sebagai anak-anak raja harus memberikan dampak. Dampak apa dalam kehidupan kita? Dari perbuatan kita, tingkah laku kita, kita harus mencerminkan raja kita. Kita harus mencerminkan siapa Bapa kita, yaitu Bapa kita, yaitu Yesus Tuhan, ya. Jadi mari kita semua berdampak bagi setiap orang dan menjadi berkat bagi setiap orang lainnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami boleh sharing, boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hidupkan kebenaran firman-Mu ini supaya kebenaran firman-Mu ini berbuah dan buahnya itu akan menghasilkan 30, 60 bahkan 100 kali ganda, dan itu akan memberkati bagi setiap orang yang mendengarnya dan bagi setiap orang yang menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan juga sebentar lagi kami akan melakukan diskusi via Zoom. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bagi setiap kami yang hadir, boleh sharing, boleh menyampaikan pendapatnya, boleh saling bertukar pikiran tentang apa itu kelahiran raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, memberkati setiap daripada pembelajaran ini Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, bagi mula segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin, ya. Jangan lupa bergabung di dalam Zoom kita setiap hari Sabtu setelah ibadah online. Nanti ada pertemuan sel yang membahas tentang pelajaran yang kita boleh bahas tadi, yang boleh disampaikan tadi, ya. See you next time. Have a blessed Saturday and blessed weekend for everyone. Jesus bless you for everyone. Bye-bye.